Shalom, selamat pagi, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 20 Mei 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kesibukan kita pagi hari ini, kita mau mendasari dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami menikmati hari yang baru ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas segala kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang hidup kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kesibukan kami masing-masing, kami mau melandasi, merenungkan, membaca firman kebenaran-Mu, Bapa. Tolong kami Tuhan, agar kami dimampukan memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi kami Bapa, terangi hati kami, agar kami membuka hati, menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Rehat, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samtrek. Dan keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuo lan pangantana penama salo. Pernahkah Anda melakukan perjalanan ke satu tempat yang Anda rindukan tetapi akhirnya Anda berbalik arah ke tempat yang lain karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik? Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong. "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Dapat kita baca tadi dalam ayat yang ke-10. Mereka berlayar melalui Samtrek dan sampai di Neapolis. Kemudian keduanya merespon panggilan Allah.
Sekalipun tantangannya lebih besar daripada daerah Asia, mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia. Mungkin kita sering kali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri, tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka akan ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu, melalui perikop hari ini, kita perlu belajar taat kepada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus, bekerja dalam pelayanan mereka, sehingga mengubah arah perjalanannya. Karena itu percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus, agar kita hidup sesuai petunjuk-Nya. Amin. Kita bersyukur di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini. Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami belajar seperti Paulus Tuhan, untuk mendengarkan suara Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami merasa mampu dengan hidup kami Tuhan. Namun sesungguhnya kami tidak memiliki kekuatan apapun. Kami penuh dengan keterbatasan. Kami hanyalah debu di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk senantiasa mendengarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun hati kami untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu, di dalam menanti kedatangan-Mu, di dalam mempersiapkan diri Tuhan. Kami mau belajar hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami membawa anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Tuhan menolong di dalam duka, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau yang senantiasa melimpahkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan di dalam berbagai pekerjaan, tugas, panggilan, pelayanan kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan peliharakan, Tuhan berkati hari ini. Anak-anak kami di dalam bangku pendidikan, dari tingkat perguruan tinggi sampai ke tingkat SD Tuhan, TK. Tuhan peliharakan, Tuhan berkati, Tuhan pertambahkan kepintaran, kecerdasan kepada mereka. Terima kasih Bapa, limpahan anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan menuntun langkah hidup kami. Kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Bapa. Kami tetap mau percaya Tuhan bahwa Engkau memegang kendali hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami yang bermohon di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Rehat, demikian santapan harian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memeliharakan kita sepanjang hari ini.